Buka. Iya, Pak. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. kita semua. Kita lanjut ke peserta yang berikut, Bapak Budi Irawan SP. Dengan mentor Pak Sardi S. Matara SPT MSI. Untuk itu dengan segala hormat kepada Pak Muhtar selaku moderator, saya silakan. Baik, makasih banyak Pak Hasan selaku operator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelasnya. Alhamdulillah kita masuk ke seminaris yang ketiga, Saudara Rudi Irawan SP. Iya, Pak. Baik, pertama sekali atas nama panitia penyelenggara mengucapkan makasih banyak kepada Pak Pengujian terhormat masih bersama kita di forum ini. Kemudian terima kasih banyak dan selamat datang kepada Pak Sardi S. Matara SPT MSI, mentor dari Saudara Rudi Irawan sudah hadir bersama kita, dan Saudara Rudi Irawan SP yang kita banggakan bersama. Perlu kami informasikan bahwa saudara butuh waktu lebih kurang 30 menit. Nanti diawali pemaparan oleh Saudara Rudi Irawan menyampaikan pokok penting. Jadi sedikit latar belakang, kemudian masuk kepada isu, gagasan pemecahan isu, kemudian kegiatan dan tahapan kegiatannya. Kemudian selanjutnya setelah Anda memaparkan, kami juga akan meminta kesediaan dari Pak Mentor untuk menyampaikan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang Saudara Rudi Irawan rancang dalam aktualisasi. Kemudian pada saat pengujian laksanakan, siapkan alat tulis menulis, rekam semua informasi, dan jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pengujian terhormat. Terakhir dari saya juga selaku host akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi. Baik, mengalih pertanyaan pertama kepada Saudara Rudi Irawan. Sehat, siap diuji? Insya Allah siap, Pak. Baik, mohon izin Pak Pengujian terhormat dan Pak Mentor, silakan pemaparannya Rudi Irawan. Ya, terus Pak, izin share screen, Pak. Silakan. Izin sudah tampil, Pak? Ya, sudah kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Aran Firdaus SIP. Yang terhormat Bapak Coach kami, Bapak Dr. Mukhtar SPSH MMMH. Yang terhormat atasan saya sekaligus mentor Bapak Sardi S. Matara SPTS MSI yang sempat meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir di seminar rancangan. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Teknik Budidaya Tanaman Jagung berbasis inovasi kreatif di Desa Palele, Kecamatan Palele. Yang menjadi latar belakang kegiatan LASER yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang kedua Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, yang ketiga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan. Maka peran penyuluh sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan dan edukasi kepada petani. Saya lanjut di tujuan aktualisasi. Tujuan umum yaitu tujuan pembuatan rancangan aktualisasi ini bagi peserta CPNS golongan 3 angkatan 118 tahun 2022, yaitu sebagai acuan dalam mengimplementasikan gagasan kreatif, pemecahan isu unit organisasi dalam bentuk kegiatan sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan jangka pendek melalui kegiatan aktualisasi ini dengan membuat media edukasi menggunakan aplikasi WA diharapkan agar kiranya dapat memberikan kemudahan kepada petani dan penyuluh dalam bertukar informasi. Tujuan jangka menengah, penggunaan media edukasi berbasis inovasi kreatif diharapkan dapat termonitoring dalam setiap kegiatan penyuluhan. Yang tujuan jangka panjang, untuk kedepannya diharapkan kegiatan terkait proses penyampaian informasi dan edukasi secara digital dapat dengan mudah diakses oleh semua petani, sehingga pelaksanaan kegiatan kedepannya dapat berjalan secara efektif. Manfaat aktualisasi bagi OPD,
Manfaat bagi organisasi adalah memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Bagi petani, yaitu memudahkan petani dalam mengakses informasi secara cepat. Bagi penulis, dapat menerapkan nilai dasar ASN, yaitu nilai berakhlak. Selain itu, kegiatan aktualisasi bermanfaat bagi penulisan dalam upaya memperkuat kompetensi bidang yang dimiliki sebagai seorang penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Identifikasi isu saya angkat ada 3. Yang pertama, kurangnya dukungan fasilitas penyuluhan di BPP Palele. Isu kedua, kurangnya pengetahuan petani terhadap pestisida nabati. Isu ketiga, rendahnya pengetahuan teknik budidaya tanaman jagung di Desa Palele. Teknik penapisan isu saya gunakan teknik APKL dan teknik USG, di mana menjadi poin tertinggi yaitu rendahnya pengetahuan teknik budidaya tanaman jagung di Desa Palele. Saya menggunakan diagram fishbone untuk menganalisis masalahnya. Dari lingkungan, kurangnya monitoring mengenai aktivitas kelompok tani. Dari material, kurangnya dukungan fasilitas penyuluhan, terbatasnya media penyuluhan. Dari metode, pemberian informasi masih menggunakan tatap muka. Dan dari atau manusia, kurangnya pengetahuan penyuluh. Alternatif gagasan yaitu yang diangkat peningkatan pemanfaatan media dalam memberikan edukasi budidaya tanaman jagung berbasis inovasi kreatif. Matriks rancangan yang pertama persiapan kegiatan. Yang pertama konsultasi dan melapor kepada mentor, outputnya mendapat arahan dan dukungan. Tahapan kegiatan 2, koordinasi dengan rekan kerja, outputnya mendapat dukungan dari teman kerja. Tahapan kegiatan 3, membuat tim kerja, outputnya terbentuknya tim kerja. Nilai dasar ASN yang diterapkan pada kegiatan 1 yaitu berorientasi pelayanan. Di sini ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nilai akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Pada nilai harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai loyal, menjaga Nggak usah dikaitkan dengan dia dulu. Oh Kegiatan iya yang Pak, saja dulu. siap. Kegiatan satu ini berkaitan dengan manajemen ASN. Kegiatan dengan tahapannya lanjut. Iya Pak. Tahapan kedua, kegiatan kedua penyiapan bahan materi dan media. Tahapan kegiatannya mencari referensi. Yang kedua mendesain media edukasi. Yang ketiga mencetak media edukasi. Yang keempat penyiapan materi pendukung. Outputnya tersedianya materi, tersedianya desain media edukasi, tersedianya media edukasi dan akun grup WhatsApp. Yang keempat tersedianya materi pendukung. Nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kontribusi terhadap visi misi yaitu berkontribusi terhadap misi 3, yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan. Jadwal pelaksanaan kegiatan 2 direncanakan mulai dari tanggal 17 sampai 21 Oktober. Kegiatan yang ketiga yaitu rapat tim kerja. Tahapan kegiatan pengisian angket pretest via yang pertama ini Pak, salah Pak. Yang pertama pemaparan terhadap rekan kerja. Yang kedua meminta saran masukan tim kerja. Yang ketiga finalisasi dan uji coba format edukasi. Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tanggal pelaksanaan kegiatan 3 yaitu tanggal 24 dan 25 Oktober tahun 2022. Kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi secara online. Yang pertama pengisian angket pretest pada Google Form. Ini terbalik tadi Pak. Yang kedua pembagian leaflet, poster, dan video ke akun
WA Group. Yang ketiga, membagikan angket postes pada Google Form. Outputnya, terlaksananya pengisian pretest, teruploadnya materi edukasi. Yang ketiga, tersedianya hasil postes. Nilai dasar ASN yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Kegiatan 4 juga Bapak manajemen ASN dan smart ASN, Pak, penguatan manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan 5, melakukan edukasi secara offline. Tahapan kegiatannya, pengisian daftar hadir dan pretest. Yang kedua, edukasi dan pembagian leaflet serta pemutaran video tutorial. Yang ketiga, membagikan post-test. Outputnya, tersedianya daftar hadir dan hasil pretest. Yang kedua, terlaksananya edukasi. Ketiga, tersedianya hasil post-test. Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Tanggal pelaksanaan yaitu tanggal 31 Oktober tahun 2022. Tahapan kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatan pertama, menganalisis hasil pretest dan post-test. Tahapan kegiatan kedua, testimoni mentor, teman kerja dan masyarakat. Tahapan kegiatan ketiga, pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Outputnya, hasil pemeriksaan pretest dan post-test disandingkan dalam bentuk grafik. Yang kedua, mendapat tentang nilai aktualisasi. Yang ketiga, mentor mengetahui hasil dari aktualisasi. Tanggal pelaksanaan dari tanggal 1 hingga tanggal 4 November. Sekian pemaparan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan rancangan aktualisasi Saudara Rudi Irawan. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang rencana diaktualisasikan Saudara Rudi Irawan, saya persilakan kepada Pak Mentor. Ya, terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Dr. Muhtar, yang saya hormati Pak Arhan Firdaus sebagai penguji untuk Saudara Rudi Irawan. Ya, sebelumnya setelah Saudara Rudi mendapatkan tugas untuk membuat rancangan ini, itu telah menghadap saya dan menyampaikan berbagai macam ide serta isu-isu yang kemudian dia angkat dalam rancangannya. Nah, saya sebagai mentor sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Saudara Rudi, karena saya berpikir bahwa apa yang akan dilakukan oleh Saudara Rudi ini sangat bermanfaat sekali untuk petani, terutama petani yang ada di Kecamatan Palele, karena mayoritas di sana itu sebagai petani jagung. Harapan saya apa nanti yang akan dilakukan oleh Saudara Rudi ini berkontribusi besar terhadap nantinya peningkatan pendapatan hasil daripada pertanian tanaman jagung. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak sebagai penguatan terhadap Saudara Rudi untuk melaksanakan apa seluruh rangkaian dari tahapan-tahapan kegiatan yang telah dipaparkan tadi, dengan tetap untuk berkonsultasi dan berkonsultasi terhadap mentor dan melakukan kerjasama dengan petani-petani yang ada di wilayah kerjanya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Mentor. Demikian penjelasan tambahan dan penguatan dari Pak Mentor. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Pengujian terhormat. Baik, terima kasih banyak Pak Muhtar yang saya hormati selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Pak Mentor, Pak Sardi S. Matara selaku mentor atau atasan langsung dari Pak Rudi Irawan yang sudah menyempatkan waktu dan kehadirannya untuk mendampingi Pak Rudi Irawan dalam seminar rancangan ini. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi apa yang terjadi di lingkup kerja, kemudian sudah memberikan penguatan dan tentunya dukungan dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Rudi Irawan. Kami berharap Bapak Mentor Pak Sadri dapat memberikan persetujuan pada saat Pak Rudi Irawan ini melaksanakan tahapan kegiatan konsultasi dengan Bapak
agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan cukup baik nantinya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Sardi selaku mentor. Kemudian untuk Pak Rudi Irawan, Ya Pak. terima kasih sudah memaparkan rancangan aktualisasinya dan sudah menyusun dengan cukup baik laporan rancangan aktualisasinya. Ada pertanyaan dan masukan dari saya selaku penguji untuk dapat menyempurnakan laporan ini. Yang pertama berkaitan dengan gagasan pemecahan isu atau judul dari rancangan aktualisasi ini. Ketika Ya, kita Pak. kaitkan dengan agenda 3 seperti apa sih Pak Rudi? Ya, terima kasih Pak. Judul yang saya angkat yaitu yang berkontribusi terhadap agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Pada manajemen ASN, saya harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan integritas tinggi. Sedangkan kontribusi terhadap smart ASN yaitu kompetensi literasi digital, yaitu di mana kemampuan seseorang dalam membaca atau memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari, Pak. Kebetulan isu saya angkat kenapa budidaya tanaman jagung, karena data dari petani pada tahun ini produktivitas tanaman jagung itu sangat rendah, yaitu 3,5 sampai 4 ton. Jauh dari hasil produktivitas nasional. Itu Pak, makasih banyak. Baik, untuk smart ASN-nya seperti apa Pak Rudi? Smart ASN yaitu Pak, kan menggunakan inovasi kreatif. Jadi saya di sini untuk membuat video tutorial, leaflet, dan poster, serta akun WA Group untuk mempermudah komunikasi dua arah antar petani dengan kami, Pak. Makasih. Baik. Jagung, ini komoditas terbanyak di Bol, jagung. Siap, iya Pak. Saya kemarin sempat diajak Ibu Mira juga itu makan jagung waktu di Bol. Nanti kalau ke Bol diajak lagi Bu Mira ya. Kita ke mana itu? Siap, Pak. Tempat wisata yang kemarin itu ya. Bagus itu. Kemudian selanjutnya Pak Rudi. Iya Pak. Di bab 1 atau pendahuluan. Iya. Ya, latar belakang. Saya melihat di situ masih menggunakan peraturan yang sudah usang. Perlan 12 tahun 2018. Oh, siap ini Pak. kayaknya efek copy paste ini Pak Rudi ini. Perlan. Bayangkan kalau kita pakai Perlan 12 tahun 2018, kita sudah 2 kali berganti Pak Rudi. Yaitu Perlan nomor 1 tahun 2021 dan Perlan 10 tahun 2021 juga. Ya, jangan Pak, sampai salah itu Pak Rudi ya. Ya, makasih Pak masukannya Pak. Perbaiki itu. Iya Pak. Kemudian di gambaran singkat organisasi mengenai tata nilai atau nilai organisasi. Sekarang sudah tidak menggunakan nilai organisasi masing-masing lagi karena sudah berdasarkan Permenpan RB nomor 20 ya tahun 2021. Jadi semuanya instansi daerah, seluruh provinsi, seluruh yang ada di Indonesia sudah mengacu ke nilai berakhlak. Jadi kalau saya dihilangkan saja. Iya Pak, makasih. Kemudian manfaat untuk daerah adakah Pak Rudi? Ya, manfaat terkait dengan rancangan aktualisasi ini? Siap. Ada Pak. Seperti apa? Manfaat untuk daerah yaitu kan visi dari Bupati Kabupaten Bol yaitu meningkatkan produktivitas tanaman jagung di Kabupaten Bol. Jadi untuk mengangkat visi itu saya mengangkat judul ini Pak, penguatan visi tersebut. Misi tersebut Pak. Nah, masukkan itu dalam manfaat, tambahkan karena hanya ada 3 manfaat. Kemudian tulisan nomor jangan diberikan warna merah, disamakan semuanya warnanya jadi warna hitam, jangan warna merah. Iya, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Rudi berkaitan dengan fishbone sebenarnya. Ini sebenarnya saya nggak mau bahas ini fishbone. Cuman karena ini ada di dalam laporan berkaitan dengan faktor lingkungan atau environment. Ya, di sini kurangnya monitoring mengenai aktivitas kelompok tani. Kalau kita berbicara lingkungan, ya faktor lingkungannya, pengaruh lingkungan apa? Ya,
Oh gitu Pak. Terima kasih. Kalau Pak. kurangnya monitoring ini mengenai ini metode, Metode. ya. Siap. Lingkungannya apa? Apakah kondisi lingkungannya atau tanahnya atau lahannya yang kosong, yang penuh, bukan dengan tanaman jagung, atau dengan kondisi cuaca masuk dalam lingkungan itu. Nah, siap. Lingkungannya yang berpengaruh apa? Itu yang saya pahami ketika saya mempelajari Fishbone ini. Karena saya sempat baca-baca lagi dan saya lihat sumbernya. Kemudian saya pindah di kegiatan. Ya Pak. Di sini kegiatan evaluasi mengenai pelaporan dan rencana tindak lanjut. Pelaporannya nanti pelaporan seperti apa? Jangan hanya lisan, berarti dibuatkan pelaporan dari kegiatan, bukan pelaporan atau file atau aktualisasi nantinya. Bukan pelaporan seperti itu, tapi buatkan pelaporan mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya, bukan lagi nanti laporan aktualisasi nantinya, tapi pelaporan seperti apa kegiatan yang sudah dilaksanakan, hasilnya apa, ya, buatkan pelaporan tersendiri. Kemudian saya ke kegiatan kedua, ya. Kegiatan kedua di situ ada penyiapan bahan materi dan media, khususnya untuk tahapan 2, mendesain media edukasi, leaflet, poster, dan video tutorial. Iya Pak. Khususnya nilai adaptif. Seperti apa sih contoh perilaku nilainya, Pak Rudi, terkait dengan nilai adaptif ini? Terkait terhadap nilai adaptif terhadap kegiatan 2 tahap 2 Pak ya. Yaitu saya terus berinovasi untuk mengembangkan kreativitas sehingga petani nanti tidak bosan atau merasa tertarik untuk melihat leaflet dan juga video tutorial yang akan saya buat. Begitu Pak. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah Pak Rudi punya progres mingguan di Kolabjar atau pelaporan mingguan di Kolabjar yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ataupun tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Rudi. Begitu pula dengan bukti-buktinya. Nanti diupload secara mingguan di Kolabjar. Ini untuk diketahui oleh coach dan penguji tentunya. Terus berkonsultasi kepada mentor dan coach, laporkan setiap perkembangan kegiatan yang mau dilaksanakan dan sudah dilaksanakan, terutama kepada Pak Mentor, selaku atasan langsung dari Pak Rudi, minta saran masukan, persetujuan, ini akan memudahkan Bapak, dan saran masukan mentor itu sangat berarti buat Bapak nantinya, karena mentor lebih menguasai lingkup kerjanya, lebih berpengalaman, sehingga nanti banyak saran masukan yang bisa Bapak kerjakan nantinya pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan aktualisasinya. Kemudian Pak Rudi lampirkan semua kegiatan bukti-bukti kegiatan dari setiap tahapan-tahapan, ya. Baik itu dokumen, dokumentasi, foto, video, dan lain-lain. Ini untuk dibuktikan oleh ke depan penguji nantinya pada saat seminar aktualisasi. Kemudian saya minta bantuan lagi kepada Pak Mentor selaku atasan langsung dari Pak Rudi untuk dapat memberikan penilaian sikap perilaku nantinya kepada Pak Rudi selama off kampus atau aktualisasi, dan dapat memberikan penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas juga. Dan kami berharap kepada Pak Mentor untuk dapat memberikan nilai secara objektif kepada Pak Rudi. Ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kami ke depannya seperti apa. Terima kasih Pak Mentor, Pak Sadri S. Matara, selaku atasan langsung dari Pak Rudi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Amin. Terima kasih Pak. Dan untuk Pak Rudi, selamat beraktualisasi, selamat melaksanakan atau menjalankan kegiatan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, khususnya nilai berakhlak. Ya, jangan hanya menjadi sebuah tulisan, tapi betul-betul dihabituasikan dan dibiasakan. Ajarkan juga nilai-nilai ini kepada rekan-rekan kerja lainnya. Ya, sekian dari saya kembalikan pada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Pengujian terhormat, Pak Mentor terhormat atas pengujiannya, Saudara Rudi Irawan. Saudara Rudi, ada beberapa masukan tadi ya. Ya Pak. Tambahkan juga di kata pengantar itu kalau ada nama di tanda tangannya. Siap ya Pak. Betul, nilai itu, nilai organisasi sekarang semuanya mengarah ke nilai berakhlak. Jadi ada dari
Permen Pan RB dan ada instruksi presidennya. Kemudian tadi rata-rata saya lihat di Kisbonnya ini ya, dipahami betul itu. Jadi jangan main masuk di situ. Nah, lingkungan ya lingkungan, apalagi menyangkut pertanian ya mungkin kondisi lingkungan bagaimana yang mungkin kurang mendukung mengakibatkan itu tadi. Nah, kemudian saya berharap bukti-bukti seperti disampaikan tadi Pak Penguji dilengkapi, kemudian laporan mingguannya nanti setiap mingguannya jangan sampai ditumpuk. Kemudian buatkan video singkat pada kegiatan utamanya kita intinya. Oke, Ya, baik, makasih banyak Pak Pengujian terhormat dan Pak Mentor dan saudara selamat kepada saudara Rudi Irawan. Kita akhiri seminar rencana aktualisasi saudara Rudi Irawan dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Pak Penguji, Pak Kos, dan juga Pak Mentor. Berkenan hadir Pak. Terima kasih juga Pak Rudi Irawan selaku peserta ya. Untuk itu dengan segala hormat kepada Pak Sardi S. Matara selaku mentor dan Pak Rudi Irawan selaku peserta untuk bisa meninggalkan pengujian ini karena kami akan lanjut ke peserta yang berikutnya Pak. terima kasih Sekali Pak. lagi terima kasih Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang merekam? Semangat yang belum. Oh sudah. Udah barusan. Sudah. Ini hijau jalan-jalan. Boleh live ini? Iya. Lihat saja. Jangan ya, jangan. Sudah langsung selesai. Tunggu partner di sebelah masih mau ujian ya. Siapa yang sebelah? Dan kelompok 1. Iya, kelompok 2 tadi Pak. Di kediamannya Pak Mentor. Kan? Sudah lihat saja.